Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Agastya Herlambang Wahyudi dengan NRP 50262411115 dari kelas A. Oke, hari ini kita akan belajar pada lab 3 tentang getting familiar with the Linux shell. Oke, kita akan lanjut ke dalam Cisco. Oke, di lab ini ada dua bagian, yakni shell basics dan juga copying, deleting, and moving files. Dan untuk yang dibutuhkan adalah security workstation virtual machine seperti yang kita gunakan pada lab 2 dan sudah kita install pada lab pertama. Oke, kita akan lanjut ke dalam langkah yang pertama, yakni access command line. Kita pertama login ke workstation-nya dulu sebagai analis dan passwordnya ini. Kemudian kita membuka terminal. Kita akan coba. Oke, di sini terminalnya sudah dibuka. Kita akan lanjut ke labnya. Langkah kedua, kita akan menggunakan main command. Jadi fungsi dari main command ini adalah untuk menampilkan informasi yang detail terkait komen tertentu dan ada banyak pilihan yang tersedia. Jadi pertama kita akan mengetikkan man di terminal. Oke, kita akan ketikkan man. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Ada section name, synopsis, description, kemudian example, dan lain sebagainya. Kita akan lanjut. Name a few sections that are included in a main page. Jadi ada name, synopsis, description seperti tadi yang ada di terminal. Kita lanjut ke poin B, yakni type key untuk keluar dari main page. Kita akan ketikkan key. Oke, sudah kembali dan lanjut ke langkah berikutnya. Oke, sudah kembali ke tampilan awalnya. Jadi kita akan lanjut untuk use the main command untuk menampilkan informasi detail terkait cp command. Kita akan coba di terminal. Man cp. Dan dia muncul section name, synopsis, description, dan juga fungsi dari cp sendiri, yakni untuk copy files and directories. What is the function of the cp command? Yakni untuk copy files dan juga directories. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What command would you use to find out more information about the pwd command? What is the function of the pwd command? Untuk komennya kita akan menggunakan main pwd dan kita akan mencari tahu apa fungsi dari pwd command ini. Kita akan coba di terminal. Main pwd. Sini akan muncul penjelasannya serta ada fungsi dari pwd command sendiri, yakni untuk print name of current or working directory. Jawabannya sama, yakni untuk print name of current or working directory. Kita akan lanjut ke step ketiga, yakni create and change directories. Jadi ini ada beberapa penjelasan seperti change directory atau cd, kemudian make directory atau mkdir, dan juga list directory atau ls commands. Oke, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Type pwd at the prompt. Kita akan ketikkan pwd. Oke, ini muncul directory kita saat ini. What is the current directory? Yakni home analyst directory. Dan kita akan pindah ke directory home analyst jika sebelumnya itu belum di home analyst directory. Tapi tidak apa-apa, kita akan coba ketikkan di terminal. /home/analyst. Sini tidak ada yang berubah karena kita sudah ada di home analyst directory. Dan kita akan mengetikkan ls-l command untuk menampilkan list file apa saja yang ada di directory tersebut.
kita akan ketikkan. Oke, sudah muncul ada desktop, dokumen, download, ini second drive dan juga space.txt. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Oke, di sini kita akan membuat directory dengan membuat 3 folder baru, yakni SciOps folder 1, SciOps folder 2, dan juga SciOps folder 3. Kita akan coba buat di terminal. Folder 1. Kemudian kita buat untuk yang folder 2. Dan yang folder 3 juga. Oke, sudah dibuat semuanya. Kita akan cek apakah sudah dibuat atau belum dengan menggunakan ls-l command. Nah, ternyata sudah terbuat file atau direktorinya. Saya folder 1, folder 2, dan folder 3. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Kita akan pindah directory ke SciOps_folder 3 dengan mengetikkan sintaks ini. home/analyst/SciOps_folder 3. Oke, sudah pindah ke directory SciOps_folder 3. Which folder are you in now? Yakni di sini. Oke. Jadi ada catatan untuk yang $sign itu buat user privilege. Sedangkan untuk hashtag itu menandakan untuk root user atau elevated privilege. Kita akan lanjut ke bagian challenge. Type the command cd hash and describe what happens. Kita akan coba di terminal. Oke, dia akan kembali ke directory awal kita. Jadi, tanda ini atau hash itu adalah shortcut untuk kembali ke home directory. Oke, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Use dmkdir command untuk membuat folder dan dengan nama SciOps_folder 4 di dalam SciOps_folder 3. Kita akan coba buat mkdir home analyst. Oke, kita akan coba home analyst SciOps_folder 3 SciOps_folder, ada typo sedikit, SciOps_folder 4. Oke, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Oke, kita akan memeriksa apakah foldernya sudah terbuat atau belum. Nah, kita mengetikkan ls-home/analyst/SciOps_folder 3. Oke, sudah terbuat. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Ya, ini kita akan mengetikkan ls-a dan ini juga. Oke, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. home/analyst/SciOps_folder 3. Oke, muncul tampilan seperti ini. Ada dot, ada double dot, dan juga SciOps_folder 3. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita akan melakukan change directory ke directory ini. Kita coba terlebih dahulu. cd/home/analyst/SciOps_folder 3. Oke, kita sudah pindah directory-nya. Kemudian kita ketikkan cd dot. Kita coba terlebih dahulu.
Oke, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena dia akan kembali ke directory itu sendiri. Jadi itu adalah perintah untuk kembali ke directory itu sendiri. Apparently nothing but the command interpreter has changed the directory to the current directory itself. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Changing the directory to the double dot directory. Jadi nanti dia akan naik satu level atau satu tingkat di atasnya. Atau bisa disebut juga dengan parent directory. Kita akan coba di terminal. cd double dot. Maka dia akan naik satu tingkat ke home analyst directory. Oke, kita akan coba lagi. What would be the current directory if you issued the cd double dot command at current directory? Kita akan coba terlebih dahulu. cd double dot. Maka dia akan naik satu tingkat lagi ke home directory. Kita akan coba lagi. What will be the current directory if you issued the cd double dot command at current directory? Kita akan coba. Oke, dia akan naik satu tingkat lagi ke root directory. Kita akan coba lagi. What would be the current directory if you issued the cd double dot command at current directory? Kita akan coba terlebih dahulu. Oke, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena ini adalah root directory. Jadi dia adalah puncak atau ujung dari sebuah directory. Jadi di atasnya tidak ada parent directory lagi. Karena dia adalah ujung atau puncak dari directory itu sendiri. Oke, kita akan lanjut ke step keempat, yakni redirect output. Jadi keunggulan lain dari Linux adalah dia bisa melakukan redirect atau mengalihkan. Jadi kita bisa menggunakan simbol greater than sehingga kita bisa mengalihkan suatu komen ke lokasi tertentu di luar current terminal Windows. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang A. Use the cd command to change to the home analyst directory. Kita coba terlebih dahulu. /home/analyst. Oke, kita sudah pindah ke directory home analyst. Kemudian di poin B kita akan menggunakan echo command untuk mengekokan sebuah pesan. Jadi kita akan coba di terminal. Echo, this is a message echo to the terminal by echo. Echo, this is the message. Apakah sudah benar? Kita cek terlebih dahulu. This is a message echo to the terminal by echo. Oke, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Use the greater than sign untuk mengalihkan output echo ke dalam text file. Kita akan coba terlebih dahulu. Echo, this is a message echo to the terminal by echo. Oke, kita akan coba. Echo, this is a message echo to the terminal by echo. Titik, kemudian greater than atau lebih dari some underscore text underscore file. File.txt. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. No output was shown. Nah, jadi outputnya dipindahkan ke text file some underscore text underscore file. Oke, kita akan lanjut ke langkah berikutnya.
Kita akan coba apakah file ini sudah terbuat atau belum dengan ls-min-l command. Kita akan coba sebentar. Oke, sudah terbuat di sini sum underscore text underscore file dot txt. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yakni kita akan menggunakan cat command untuk menampilkan konten dari text file ini. Kita coba terlebih dahulu. Cat sum underscore text underscore file dot txt. Oke, muncul isi dari text file ini. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Kita akan menggunakan operator ini untuk mengalihkan echo yang berbeda, output echo yang berbeda ke text file ini. Echo, this is a different message, once again echo to the terminal by echo. Kita coba terlebih dahulu. This is a different message. Different message. Kemudian once again echo to the terminal by echo. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Titik lebih dari sum underscore file underscore text underscore file dot txt. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita akan kembali menggunakan cat command untuk menampilkan isi dari sum text file dot txt. Kita akan coba terlebih dahulu. Sum underscore text underscore file dot txt. Oke, muncul isi dari tag ini yang sudah diubah di tahap sebelumnya. What happened to the text file, yaitu isinya berubah karena kita menggunakan operator lebih dari, sehingga isi dari teks yang sebelumnya itu diganti dengan echo yang baru atau message echo yang baru. Oke, kita akan masuk ke step kelima atau langkah kelima, yakni redirect and append to a text file. Jadi ini ada dua simbol, yakni lebih dari yang cuma satu atau hanya satu, dan lebih dari yang ada dua atau double greater than sign. Bedanya apa? Kalau yang ada dua seperti ini, dia bisa menambahkan echo message tanpa harus menghapus echo message sebelumnya. Jadi kalau yang lebih darinya hanya satu, ketika kita melakukan echo lagi, maka isi dari text file sebelumnya itu akan dihapus atau digantikan dengan isi yang baru. Sedangkan kalau kita menggunakan yang lebih darinya ada dua, itu dia akan menambahkan file tanpa harus menghapus atau menggantikan isi text file sebelumnya. Kita akan coba terlebih dahulu. Echo, this is another line of text. Echo, this is another line of text. Titik, kita lanjut lagi. It will be appended to the output file. It will be appended to the output file. Will be appended to the output file. Kita periksa dulu apakah sudah sesuai atau belum. Oke, kita titik, kemudian lebih dari sum text file. Sum underscore text underscore file .txt. Oke, kita akan coba ke langkah berikutnya. Use get command untuk menampilkan isi dari sum text file .txt. Kita coba
cat some underscore text underscore file txt. Oke, terbukti bahwa dia tidak menggantikan isi dari file sebelumnya, tapi dia menambahkan di baris yang baru. What happened to the text file? Explain. Jadi dia menambahkan teks ini ke dalam file ini tanpa harus menghapus teks yang ini. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yakni step ke-6, work with hidden files in Linux. Di poin A dijelaskan bahwa ada dot yang menandakan bahwa file tersebut tersembunyi. Jadi di hidden files itu di depannya ada titik seperti .file 5, .file 6, .file 7 yang di depannya itu ada titik sebelum nama filenya yang menandakan bahwa itu merupakan hidden files. Kita akan lanjut ke poin B. Use ls-l untuk menampilkan file yang ada di analyst home directory. Kita coba terlebih dahulu. Oke, ini dia file-file yang ada di analyst home directory. How many files are displayed? Jadi ini tergantung dengan aktivitas kalian di workstation. Kalau kalian sering buat file, pasti jumlahnya lebih dari ini. Tapi kalau kalian baru saja menggunakan dan mengikuti tutorial dari lab 1 sampai 3, kurang lebih filenya seperti ini. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Use the ls-la command untuk menampilkan semua file termasuk hidden files atau file yang tersembunyi. Kita coba terlebih dahulu. Oke, di sini muncul semua file termasuk hidden filesnya juga seperti .basrc, .basrc, .cast, .config, .mrc, dan lain sebagainya. How many files are displayed than before? Tentunya lebih banyak karena yang hidden file juga termasuk. Is it possible to hide entire directories by adding a dot? Are there any directories in the output of ls-la above? Tentunya ada dan banyak hidden directories dengan ls-la command. Give the example of hidden files shown in the output of ls-la above. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada .config, ada kemudian basrc, kemudian .cast, .mrc, dan sebagainya. Lanjut ke poin D. Type the main ls command pada terminal untuk mengetahui lebih lanjut terkait ls command. Kita coba man ls. Oke, di sini muncul penjelasan detail dari ls command dan juga ada fungsinya yakni sebagai list directory contents. Kita akan keluar dan lanjut ke langkah berikutnya. Oke, jadi di poin E ini kita diminta untuk menggunakan down arrow key atau spacebar untuk melakukan scroll down pada halaman main ls tadi. Dan juga kita harus familiar dengan ls-a command. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, kita sudah sampai di part kedua yakni copying, deleting, and moving files. Kita akan coba mulai dari step pertama yakni copying files atau menyalin sebuah files. Kita akan menggunakan cp command untuk mengcopy file tersebut dan memindahkan file ini ke directory sciops_folder 2. Kita coba pada terminal. Kita hapus dulu, kemudian kita buka lagi dan kita ketikkan cp some text file.txt some underscore text underscore file.txt. Kemudian kita periksa dulu
psyops underscore folder 2. Oke, sudah benar. Kita akan coba terlebih dahulu. Tidak ada yang berubah. What are the source and destination files? Apa source-nya dan juga tujuan dari filenya? Jadi source-nya adalah home analysis atau directory kita dan nama filenya. Kemudian tujuannya adalah ke folder ini. Jadi berubah menjadi home analysis /psyops underscore folder 2 dan di dalamnya ada text file ini. Kita akan lanjut ke poin B. Use ls command untuk memastikan apakah file ini sudah ada di dalam psyops underscore folder 2. Kita coba terlebih dahulu. Psyops underscore folder 2. Oke, sudah ada dan terbukti bahwa file ini sudah ada di dalam psyops underscore folder 2. Kita lanjut ke poin C. Use ls command untuk memverify bahwa file ini juga ada di home directory. Jadi bukan dipindah tetapi disalin. Kalau ada berarti terbukti bahwa dia disalin. Oke, masih ada berarti tadi adalah perintah untuk menyalin file tersebut. Kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, di step kedua ini ada deleting files and directories. Kita akan menggunakan rm command untuk remove file. Kita akan coba untuk remove file di home directory. Kita coba di terminal. rm sum underscore file underscore text.txt. Oke, sepertinya ada kesalahan karena salah nama filenya. Kita ketikkan lagi sum underscore text underscore file.txt. Oke, kita coba ke langkah berikutnya. Kita ketikkan min L untuk memeriksa apakah sudah dihapus atau belum. Min L. Oke, sudah dihapus ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, jadi kita juga akan menghapus psyops underscore folder 1 dan kita akan memeriksa apakah sudah dihapus atau belum. Kita coba terlebih dahulu. rm min r kemudian psyops underscore folder 1. psyops underscore folder 1. Apakah sudah betul atau belum? Oke, sudah sesuai. Oke, kita ketikkan ls min L untuk mengecek apakah sudah dihapus atau belum. Oke, sudah dihapus dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, jadi di poin B tadi ada min R, sedangkan di atasnya hanya rm saja. Kenapa ada min R? Karena dia akan menghapus file tersebut atau directory tersebut dan juga isinya. Jadi kita perlu min R comment supaya directory dan isinya terhapus juga. Kita akan lanjut ke poin atau tahapan berikut. Oke, kita akan lanjut ke tahap ketiga atau step ketiga, yakni moving files and directories. Jadi kita akan memindahkan file. Bedanya dengan kita mengcopy adalah dia menghilangkan atau menghapus original location-nya. Jadi dia dipindahkan dan tidak menyisakan file originalnya di lokasi awalnya seperti saat kita menggunakan cp command. Kita akan coba di terminal dengan mv. Kita coba terlebih dahulu. mv psyops underscore folder 2
Kemudian some text file underscore text underscore file dot txt. Kemudian ditambahkan titik di akhir. Oke, kita lanjut lagi untuk memeriksa dengan ls-l comment. ls-l sci-ops underscore folder 2. Oke, sudah tidak ada file ini di directory ini. Jadi sudah dipindahkan. Kita periksa lagi apakah sudah masuk ke home directory. Kita coba terlebih dahulu. Oke, filenya sudah kembali ke home directory. Berarti pemindahan yang tadi sudah berhasil. Oke, kita akan menghapus sci-ops folder 2 supaya tidak menyisakan directory tersebut. Kita akan hapus dengan rm enter sci-ops underscore folder 2. Kita lihat, oke, sudah sama dan terhapus. Oke, kita masuk ke refleksi, yaitu bagian akhir dari lab ini. Jadi, apa keuntungan dari kita menggunakan Linux command line? Jadi, Linux command line ini bisa digunakan oleh user untuk memiliki kontrol terhadap graphical interface. Selain itu, user juga bisa mengkombinasikan berbagai komen ke dalam script untuk menjalankan tugas-tugas rutin atau tugas-tugas harian. Selain itu, command line interface atau CLI juga menggunakan sedikit resource ketika user mengoperasikan komputer secara remote atau jarak jauh. Sekian dari saya, terima kasih.